Ya, terima kasih Wati yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV di siang hari ini. Selanjutnya seperti biasa kita akan membacakan SMS yang sudah masuk. SMS pertama Ustadz dikirimkan oleh hamba Allah di Jakarta. Ustadz, apakah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya akan diiringi dengan ujian pula? Dengan kata lain, setelah kebahagiaan datang, disusul dengan kesedihan. Apakah benar demikian Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, baik. Ibu siapa di Hamba Allah di Jakarta. Hamba Allah di Jakarta. Kita selama ini punya image dan persepsi yang kurang pas. Seolah-olah yang namanya ujian itu yang susah, sakit, menderita, bangkrut, nggak punya uang, melarat, itu ujian. Padahal hidup itu semuanya ujian. Kita bisa baca surat Al-Anbiya ayat 35. Di sana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Ini permakluman dari Allah pada orang-orang yang hidup yang lupa mati. Kita heran memang manusia ini hidup, padahal awalnya mati, tidak ada, menjadi hidup, kemudian akan dimatikan. Kita lupa, senang hidup, lupa mati. Senang makhluk, tapi lupa yang menciptakan. Senang harta, tapi lupa hisab. Ini memang, ya itulah manusia. Sungguh kami akan menguji kamu, berarti kita semua manusia yang hidup. Bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi semua fitnah, semua ujian. Kita mikir kalau nggak punya uang ujian, aduh sedang diuji mas, kasihan ya. Datang temennya, sabar ya mas, lagi nggak punya uang. Sakit, aduh si abang itu sakit, kasihan. Sabar ya bang, lagi sakit, lagi diuji. Itu benar. Sakit ujian, miskin ujian, bangkrut ujian. Tapi ketika kaya, orang jarang sekali kalau merasa bahwa itu ujian. Maka nggak ada orang kaya kok datang tetangganya, Pak, mohon maaf ya Pak, saya mau ngasih nasihat. Bapak yang sabar ya. Sabar gundulmu atasku ya. Itu orang kaya, orang Jawa. Sabar, emang saya lagi sakit, emang saya lagi bangkrut, saya orang kaya lagi sukses ini. Justru sukses banyak uang itulah, itu ujian dari Allah. Jadi pangkat ujian, kaya ujian, tampan ujian, cantik ujian, ya, populer ujian, itu semua ujian. Lalu apa? Allah ingin melihat bagaimana sikap, bagaimana hati dan sikap perilakunya. Ketika Allah memberikan kesempitan, itu yang akan dinilai oleh Allah. Bagaimana sikap hatinya dan perilakunya ketika kekayaan ada pada dia. Nah, di sini kualitas manusia itu bukan ditentukan oleh banyak uang atau sedikitnya uang, tampan atau jeleknya orang, bukan. Tapi sikap dan perilaku, sikap hatinya, sikap mentalnya, perilakunya ketika dia menghadapi gejolak kehidupan baik lapang maupun sempit. Jadi ibu, ujian itu dua-duanya. Ketika ibu lapang, itu ujian kelapangan. Ternyata tidak kalah beratnya ujian orang kaya. Kalau ujian orang miskin nggak punya uang, ya udah gimana lagi? Cari, paling ya sedih, susah. Beratnya paling merebus mili, nangis. Mas, kok hidup begini ya, kata istrinya pada suaminya. Iya Dik, kita lagi diuji, sabar ya. Berdoa saja mudah-mudahan saya bisa dapat kerjaan yang bisa lebih lapang lagi rezekinya. Ya sudah. Itu susahnya kalau dia sabar narimo dengan ketulusan, itu pahala. Derajatnya naik. Walaupun keuangan turun, tapi derajatnya naik. Asal iman dan sabar. Dia tidak putus asa. Dia tidak berprasangka buruk kepada Allah. Lulus dia. Sekarang diuji dengan banyak uang. Nah, di sini banyak lupanya. Dia belanjakan sesuai dengan seleranya. Padahal yang dibelanjakan barang mubadzir. Foya-foya, hura-hura.
Jarang orang kaya yang sabar mengendalikan nafsu untuk tidak beli yang aneh-aneh. Lebih berat orang kaya. Kalau orang miskin masuk mall ya paling tinggal. Ya udah mau ngapain, balik lagi dia. Tapi orang kaya duitnya banyak, sakresek itu uang dolar, uang euro, beli apa saja bisa, dihabiskan uangnya. Pergi sana, pergi sini, hura-hura, foya-foya. Jatuh dia berarti tidak lulus. Lebih-lebih menjaga hatinya ketika lapang. Biasanya agak sombong. Biasanya kebanyakan begitu, sedikit yang bisa menjaga hati tidak sombong, tetap tawadu. Begitu dulu miskin sama tetangga itu ramah, baik. Begitu kaya lupa, nanya aja nggak mau, kadang-kadang berpaling, melihat orang miskin dengan sebelah mata, sikapnya angkuh, ya. Disenggol aja nggak mau, so bajunya mahal. Bajunya aja harganya 7.999.000, itu bajunya. Belum dompetnya, sepatu dari kulit rusa, dompetnya dari kulit manusia, saking mahalnya, umpamanya. Wah itu Masya Allah, itu jatuh. Kalaupun ada orang kaya yang duitnya hebat, itu jatuh martabatnya. Ujiannya tidak lulus. Jadi ibu, dalam hidup ini semua kita diuji. Lapang diuji, itu ujian, miskin juga ujian. Dan soal lapang sempit itu dunia. Tidak ada yang kekal dan abadi. Hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini menangis, esok tertawa. Hari ini sempit, besok. Itu variasi. Maka Allah mengatakan dunia itu mata'ul ghurur. Kesenangan yang sedikit tapi bisa memperdaya. Hanya dengan iman mampu mengendalikan, memanage keadaan. Maka Rasulullah mengatakan, aku heran, sungguh bagi orang beriman itu. Mengagumkan. Kenapa? Ketika diberi kelapangan, makin syukurnya dia kepada Allah. Makin banyak ibadahnya, makin banyak amalnya. Kalau diberi kesempitan, dia sabar, ridho dan ikhlas. Di situ nilai kualitas dan keluhuran seseorang. Jadi itu pasti ada ibu, lapang, sempit, ingat, semua adalah ujian. Tidak hanya miskin saja yang ujian, tapi kaya pun ujian, punya pangkat ujian, jadi presiden ujian, jadi gubernur juga ujian, jadi rakyat jelata juga ujian. Semua hidup ini ujian isinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ke SMS dari 0857 722 70 sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, benarkah sikap saya jika mengajarkan kepada anak saya untuk tidak tunduk dan takut pada orang kafir? Karena saya sangat kesal juga Ustadz melihat di media banyak orang muslim tunduk dan patuh pada orang kafir, bahkan mencium tangan mereka dengan hormat, katanya Ustadz. Mohon tanggapan. Iya, itu harus seimbang. Asyidda'u 'alal kuffar. Pada surat Al-Fat ayat 29, kuffar di sini beda dengan kafir. Maksudnya sama-sama kafir, tapi kalau kuffar di sini adalah amat sangat kafirnya. Dia memusuhi, dia memerangi, dia memfitnah, dia merekayasa kehancuran umat Islam. Itu kuffar, amat sangat kafirnya, namanya kuffar. Maka pada ayat itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang-orang kufar. Itu orang-orang yang kafir yang memusuhi, yang membenci, yang mengejek, yang menghina, yang memfitnah. Tapi keras di sini juga ada aturannya. Jangan ditanamkan keras begitu saja, ada aturannya. Ada aturan mainnya. Jadi lihat secara komprehensif. Jangan diajarkan pada keras semata, ada diajarkan akhlak. Orang kafir yang memusuhi, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi. Itu lain lagi. Ada dalam situasi damai, ada dalam situasi perang. Ada kafir zimmi, kafir yang ngajak damai, yang santun, yang dia baik. Kita harus berbuat baik, tidak boleh mengganggu mereka. Jadi tergantung. Maka cara menanamkan pada anak-anak itu ya secara seimbang. Kapan dan diberitahu kapan saatnya. Secara akidah kita harus bersikap tegas, tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kekafiran. Jadi jangan keras dalam arti kata keras fisik kemudian nanti melahirkan anarkis. Keras itu masih diimbangi dengan akhlakul karimah.
dan empan papan, kapan saatnya harus bertindak, kapan saatnya hormat terhadap orang yang bagaimana dan seterusnya. Jadi tidak hanya keras semata, maka diajarkan akhlakul karimah, punya akidah, tapi juga penempatan yang pas. Karena Islam agama yang tawazun, agama yang berkeseimbangan, agama yang rahmatan lil alamin, menghargai juga toleransi, menghormati kepada agama orang lain sepanjang orang kafir itu tidak memusuhi dan tidak mengusir kita dari negeri kita sendiri. Jadi harus seimbang, berimbang antara keras dalam arti yang disesuaikan situasinya, juga dengan sifat ruhama dalam pengertian kasih sayang ketika dalam situasi damai kepada orang-orang yang tidak musuh kita. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Bapak Maman di Sukabumi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih telah memaparkan masalah wala dan baro. Jadi jelas, kelihatan untuk memisahkan antara mukmin dan munafik. Mohon tanggapannya juga, Ustadz. Iya, itu kan ya cukup jelas sudah. Karena Al-Quran sudah memberikan bimbingan seperti itu. Jadi orang beriman itu adalah orang yang menempatkan di atas kebenaran dalam segala keadaan. Ya, sekalipun terhadap orang kafir, keadilan harus dia pegang. Tidak boleh semena-mena. Membalas kekafiran, misalnya ada orang kafir memerangi kita, kita pun harus dengan tetap akhlakul karimah. Maksudnya apa? Membalas tidak berlebihan, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bahkan dalam situasi perang pun masih ada etika. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh kemudian berlebihan ketika orang sudah tunduk patuh kalah masih kita bersikap berlebihan, ya, kezaliman dan sebagainya. Kita tetap berlaku adil dan tidak boleh ganggu orang yang sembahyang di kelenteng atau di gereja atau tempat peribadatan lain. Jadi luar biasa akhlak itu, akhlakul karimah ditanamkan betul. Bahkan ketika menggelar pasukan, Rasul pun pernah menyampaikan, kalian jangan berharap ketemu musuh. Tapi kalau musuh datang menyerbu juga, haram bagi kamu lari ke belakang dari medan musuh. Jadi sikap kesatria, kita tidak cari-cari musuh kok. Islam damai, as-silm, Islam itu agama yang damai. Tidak cari musuh. Ya. Tapi kalau musuh itu datang, ya kita memang lebih baik mati berkalang tanah, mati syahid daripada hina. Ketika Islam diganggu, tidak boleh mengganggu orang lain, tapi juga tidak mau diganggu. Indah sekali Islam itu, insya Allah. Dan bertetangga dengan siapapun, nggak usah diajari Bhinneka Tunggal Ika, kemudian toleransi. Islam sudah mengajarkan bisa hidup di tengah-tengah umat. Kuntum khaira umat ukhrijat linnas. Di tengah-tengah manusia itu beraneka macam, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas yang putih sama yang hitam, yang hak sama yang batil sudah jelas. Tidak ada paksaan. Untuk apa dipaksa orang beragama? Kalau dia beragama itu karena terpaksa. Tapi dengan hujah, dengan dialog, dengan hikmah, mau'izatil hasanah. Itu Islam. Kalau orang menghormati, kita harus lebih hormat. Bisa bertetangga dengan siapapun. Soal agama ada ketegasannya, lakum dinukum waliyatin. Jadi indah. Bahkan orang-orang non-muslim kalau bertetangga baik dengan umat Islam akan banyak memberikan manfaat pada dirinya. Karena Islam itu memberikan kontribusi positif yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Dia seperti pohon indah, sejuk, tempat bernaung, menyejukkan dan memberi buah setiap musim. Jadi salah kalau orang kafir mengatakan bahwa Islam itu bahaya. Besarnya umat Islam tidak seperti besarnya raksasa, tapi besarnya umat Islam seperti besarnya pohon yang rindang yang memberikan banyak buah sebagai kontribusi positif terhadap keberadaan manusia dan alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan selanjutnya hamba Allah di Depok. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar zaman Rasul saja ada banyak orang munafik seperti Abdullah Ubay bin Salul ya, yang merupakan tokoh munafik. Nah, bagaimana Rasul menghadapi munafikun seperti ini, Ustaz? Dan bagaimana juga kita menghadapinya sekarang ini? Terima kasih. Bapak hamba Allah di Depok. Islam itu menghukumi seseorang itu zahirnya.
Jadi tidak cari-cari. Kalau dia ngaku Islam ya diperlakukan sebagai seorang muslim. Apalagi dia sholat. Adapun sholatnya sholat politik misalnya, sholatnya sholat diplomasi, sholatnya itu sholat-sholatan hanya untuk menutupi kemunafikan, kebencian terhadap Islam, itu urusan dia kepada Allah. Dan kita juga tidak boleh mencari-cari apakah dia munafik, apa dikorek-korek, tidak boleh. Biar aja. Kalau dia ngaku Islam, ya kita perlakukan dia sebagai Islam. Di zaman Nabi banyak orang seperti ini. Umar sendiri sudah gregetan. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya orang itu. Kata Rasulullah, bagaimana nanti kata orang? Rasul membunuh sahabatnya sendiri. Lalu orang munafik. Karena perilaku pengakuannya dia ngaku sebagai seorang muslim. Jadi hukumannya kembalikan pada Allah. Jadi hukuman itu hukuman yang terbaik, hukuman dari Allah. Siapapun dia. Misalnya orang yang menistakan agama. Ya, orang berbuat durjana, berbuat apa, tapi di belakang kita memusuhi, memfitnah, merekayasa jahat. Kemudian di depan kita ngaku, dia tidak mengaku. Oh enggak, saya itu ini. Ya udah biarin aja. Nanti Allah yang menghukum. Nah, hukuman Allah itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Kalau dia di depan kita mengaku tidak salah, dia tidak mengaku kekeliruannya, ya Allah nanti yang menghukum. Ya. Karena hukuman Islam itu adalah hukuman yang beri rahmat. Kalau di dunia dihukum dengan hukum Islam, dia akan diampuni dosanya dan dibebaskan di akhirat. Tapi kalau orang misalnya sekalipun orang berbuat jahat, di dunia tidak ngaku, pandai berdiplomasi, pinter ngomong, ya udah, kita hukumi dengan yang zahir saja sesuai dengan pengakuan dia. Nanti di akhirat dikuyo-kuyo itu baru rasa dia. Jadi kembalikan kepada Allah, kita menghukum secara zahir. Kalau orang yang mengaku muslim, ya kita perlakukan dia sebagai seorang muslim. Adapun hatinya kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya Ustadz dari Ari di Sukabumi, usia 30 tahun, katanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sangat sulit untuk bermujahadah, katanya. Saya ingin bertobat dan memperbaiki diri, Ustadz. Mohon nasihatnya. Iya, kenapa mesti sulit? Mesti sejenak merenung ya, dari tengah kesibukan, duduk sejenak merenung, di tengah malam evaluasi diri. Dari apa dia diciptakan, siapa yang menciptakan, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan pada dia. Kenapa berbuat dosa yang terus bertubi-tubi melakukan dosa. Nah, dengan begitu nanti dia akan merenung, oh kalau gitu, Masya Allah, saya harus mereposisi diri, memperbaiki kekeliruan, kesalahan. Dan untuk menjadi orang baik, untuk bermujahadah, untuk dekat pada Allah, itu memerlukan perjuangan. Tidak bisa, memang harus perjuangan. Apalagi untuk mendapat kemuliaan, kehormatan di sisi Allah. Itu tidak mudah, dia harus mengalahkan egonya, harus mengendalikan nafsunya, harus melawan kemalasannya. Nah, oleh karenanya, mohonlah pertolongan Allah. Bersih-bersih diri, banyak istighfar, belajar banyak baca Al-Quran, dekat pada orang soleh, tanyakan masalah-masalah pada orang alim, batasi pergaulan dengan orang-orang yang akan bisa membawa kepada yang tidak baik, jauhi yang haram dan dosa. Insya Allah makin jernih hati kita, akan terasa kenikmatan. Dan nanti mujahadah, dekat pada Allah, itu menjadi satu kebutuhan, kelezatan. Seperti ayat yang tadi disebutkan. Walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Nanti akan dirasakan indah iman itu. Salat itu nikmat. Bersaudara itu nikmat. Menolong beramal soleh itu nikmat. Ada kepuasan jiwa. Tapi kalau itu belum dirasakan, berarti jiwa kita yang masih banyak noda-nodanya harus dibersihkan. Wallahu a'lam. Dari Bulan di Tanjung Barat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan, katanya, surah Al-Ahzab 35. Jazakallah. Mohon penjelasannya seperti apa, Ustadz? Iya. Ibu Bulan, alhamdulillah. Di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 35, saya bacakan aja ini ayatnya, kebetulan ada Al-Quran depan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidhati waz zakirina Allah katsira waz zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini asbab nuzulnya adalah diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang menghasankan hadis ini dari Ikrimah dan Ummu Imarah Al-Ansari bahwasanya ia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat segala sesuatu itu selalu berkaitan dengan laki-laki. Sedangkan untuk kaum perempuan tidak pernah disinggung sedikit pun." Maka dari itu turunlah ayat yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan jika melakukan perbuatan baik sama-sama disediakan ampunan dan pahala yang berlimpah di sisi Allah SWT. Artinya ini jawaban bahwa di dalam Islam tidak membedakan dan melebihkan laki-laki dari perempuan. Sama tanggung jawabnya, sama kualitasnya. Kalau muslimat beramal ya dia mendapat pahala. Muslimin beramal juga sama. Jadi sama kedudukannya dalam beramal di sisi Allah SWT. Tidak ada istilah surga nunut, neraka katut. Itu istilah Jawa. Jadi istri itu kumaha suami, ya. Kalau suaminya baik, maka dia katut masuk surga. Kalau suaminya jelek, maka dia ikut masuk neraka. Tidak ada itu. Suaminya baik, kalau istrinya nggak baik, ya suaminya yang masuk surga dapat pahala, istrinya masuk neraka. Kalau suaminya brengsek umpamanya, kemudian istrinya solihat, ya istrinya yang dapat pahala yang suaminya tidak dapat. Jadi masing-masing, dan ini menunjukkan kedudukan sama. Allah memuliakan laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Kalau dia beramal tetap sama mendapatkan pahala si Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan selanjutnya Ustaz dari siapa yang tidak menyebutkan namanya 0813 19374 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang yang beragama pastinya memiliki perilaku yang baik. Nah, apakah mungkin yang memusuhi muslim itu memahami agamanya? Apalagi yang muslim yang selalu mengetahui Rasul, apalagi yang muslim yang selalu mengetahui Rasulnya diutus sebagai rahmatan lil alamin. Mohon tanggapannya, Ustaz. Iya, saya kira biasanya terjadi penyimpangan itu karena dirinya. Misalnya orang Islam. Orang Islam itu kadang memahami agama secara hanya sebatas ritual. Kemudian dia menjaga akhlak, bagaimana bermuamalah, bagaimana hubungan pada sesama manusia, bagaimana bertetangga sesama muslim, bertetangga dengan orang kafir, dan seterusnya. Nah ini kadang-kadang kurang memahami. Jadi bedakan antara Islam dan muslimin. Nggak tahu kalau agama lain saya tidak tahu, tapi ya saya kira tidak ada agama yang menyuruh jahat. Ya wallahu alam, saya tidak tahu persis ya. Ada saja mungkin agama mengorbankan orang itu menjadi tumbal umpamanya, itu kan lain, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas kalau orang Islam ada syaratnya, dua dimensi yang menjadi ukuran bahwa dia orang beragama yang benar, hablum minallah wa hablum minan nas.
Dia tahu persis bagaimana menyikapi iman dia kepada Allah dan bagaimana dia mesti berbuat, mengabdi, beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak cukup hanya itu. Harus diaplikasikan dalam kehidupan yang dia baik, beramal terhadap sesama. Manusia, baik manusia muslim sesamanya, atau manusia yang non-muslim. Itu diatur demikian rupa. Maka disebut orang yang beragama adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang ibadah, ahli ibadah, kalau jahat sama tetangganya, dia masuk neraka. Jadi tidak bisa dipisahkan. Akidah yang baik, berakhlak yang baik. Jadi kalau ada orang beragama, tapi kok misalnya berbuat jahat dalam dimensi horizontal kepada sesama, itu berarti dia tidak mengerti agama yang bagaimana mestinya. Nah, ini tentu harus pendalaman. Dari sholat saja misalnya, kenapa sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik daripada sholat sendiri? Karena kebersamaannya itu. Dalam sholat kita berdiri tegak, berjajar, rapi, barisannya lurus. Itulah kehidupan umat Islam. Kalau Sunan Kalijogo menggambarkan kehidupan itu digambarkan dalam hiburan disebut wayang. Wayang ringgit ginambar miring ateges menungso gesang menika kedah iring-iringan. Tuh orang Jawa ngomong begitu. Wayang itu kan digambar miring, ditata miring begitu. Itu maksudnya orang hidup itu beriring-iringan, toleransi. Sebagai makhluk sosial dia tidak bisa hidup sendiri. Maka dia harus berbuat baik. Tidak ada orang misalnya, oh saya orang kaya, tidak butuh orang, kata siapa. Kalau mobilnya 9 yang nyopir sopo. Apa menyupir sendiri? Kalau rumahnya aja 1/3 hektar, terus ngepel siapa? Yang masak siapa? Yang ngurusi anaknya siapa? Yang ngurusi piaraannya siapa? Piaraan orang kaya kan buaya, ular, harimau, gitu. Siapa yang ngurusi? Punya kebun ratusan hektar, ribuan hektar. Jadi nggak mungkin sebagai makhluk sosial. Islam lebih dari itu, mengatur manusia secara jama'i, hidup berjamaah. Maka sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendiri. Dalam sholat beriring-iringan. Kemudian selepas sholat kita salam ke kanan, salam ke kiri. Itu isyarat. Yang diartikan bahwa sesudah menghadap Allah, ciptakan kedamaian, salam kedamaian terhadap kanan kiri kita. Maka Rasul menegaskan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Jelas, tegas, ceto. Orang beriman itu nikmat luar biasa. Jadi agama bukan ritual semata-mata, bukan. Ada aturan-aturan, ada tawazun, adalah keadilan, ada keseimbangan. Itu dalam Islam indah sekali, insya Allah. Kalau dipraktikkan dengan benar, makanya diwajibkan belajar itu tidak sekadarnya, belajar terus, supaya kita mengerti, dan bukan hanya belajar, tapi terapkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya SMS dari Ibu Rohimat di Singapura, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja menjaga orang tua sama anak yatim, tapi non-muslim, kata Ustaz. Nah, apakah diperbolehkan saya memberi uang jajan katanya kepada anak tersebut, Ustaz? Mohon jawabannya. Subhanallah. Itu kan juga manusia. Bukan hanya rocker aja yang manusia. Ya, orang kafir juga manusia. Anak-anak apalagi yang belum berdosa. Jadi Islam itu menghormati kalian walaupun berbeda agama, manusia. Rasul pernah menjumpai orang jenazah, orang kafir, orang Yahudi. Kan kafir, memusuhi Islam. Ketika beliau berpapasan dengan jenazah itu, beliau berdiri. Dalam arti menghormati orang mati. Sahabat bertanya, Rasulullah, itu kan orang kafir yang meninggal. Jawab Nabi, itu juga manusia. Jadi luar biasa. Jadi kita hormat, boleh Bu, ya. Kita memberi, membantu, menolong, ya, dalam kehidupan bersama. Apalagi mereka mengajak damai dengan kita, saling mengambil keuntungan, kemaslahatan, boleh. Bahkan orang Islam harus lebih baik dalam bertetangga terhadap orang kafir, sepanjang orang kafir itu
tidak memusuhi, tidak memerangi kita. Itu harus lebih baik. Soal agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau mau diskusi soal agama dengan baik. Jangan memaksa. Islam itu terbuka, jelas. Karena orang masing-masing sudah diberi akal. Dan boleh memilih, silahkan memilih di dunia. Mau milih apa saja boleh. Nanti risikonya tanggung sendiri. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas jalan kehidupan yang putih dan yang hitam. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Cetha, gamblang, jelas. Jadi boleh kita berbuat baik. Bahkan anjuran berbuat baik kepada sesama. Bukan hanya kepada seagama saja. Wallahu a'lam. Baik, dan selanjutnya dari Ummu Dafa di Batam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah saya mempunyai suami sangat baik, katanya Ustaz. Anak saya 3 laki-laki semua. Yang pertama kuliah, yang kedua SMK, dan yang ketiga SD. Permasalahannya, saya tidak suka suami saya karena perokok, tetapi tidak pernah merokok di rumah atau di hadapan saya karena menghargai saya yang tidak suka orang merokok. Saya sering menegur karena anak saya yang kuliah sudah mulai merokok, kata teman kuliahnya. Yeah. Saya khawatir anak saya jadi adiknya, dan juga anak saya jadi perokok juga. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Ikhtiar dengan doa apakah cukup? Syukron atas jawabannya. Ya, memang orang rokok ini punya kelebihan. Apa tuh, Ustadz? Dableknya itu. Masya Allah. Dia single fighter yang pokoknya kalau sudah urusan rokok itu pokoknya dia tidak peduli. Oke. Cuma perlu diketahui, kalau orang beriman itu jangankan yang mudorot, yang menimbulkan kerusakan, yang tidak manfaat aja dia tinggalkan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Sebaik-baik seorang muslim itu adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau yang merusak, yang merugikan, yang membahayakan, ada ayatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, kalau nggak salah ayatnya, ya, kalau salah cari dari ayat 1 sampai terakhir itu nanti ketemu. Wa yuharrimu alaihimul khoba'is. Diharamkan atas kamu al-khoba'is. Tafsir surat al-khoba'is adalah yang busuk, yang buruk, yang melemahkan, yang menimbulkan penyakit, yang membahayakan. Itu al-khoba'is. Al-Quran satu kalimat itu tapi artinya banyak. Tidak disebut misalnya ganja, morfin, terus apalagi tablet ekstasi, sabu-sabu. Al-Qurannya besar apa nanti? Apa saja yang membahayakan, yang merusak, yang menimbulkan penyakit, haram, wa yuharrimu, dan diharamkan. Alaikum khoba'is. Diharamkan atas kamu al-khoba'is. Walaupun ada ulama yang masih berbeda pendapat. Tapi coba sekarang rokok itu, tanya, rokok itu sesuatu yang bermanfaat atau membahayakan? Minuman keras, alkohol, whisky, brandy, bir, dan sebagainya, itu masih ada manfaatnya. Tapi lebih besar mudaratnya, haram, dan dosa besar. Masih ada manfaatnya. Lah rokok manfaatnya apa? Coba, tuan-tuan para penghisap, ahli-ahli hisap, tolong silahkan berikan pada saya jawaban, apa manfaat rokok? Kalau yang sedikit manfaatnya lebih besar mudaratnya, haram, masuk kategori dosa besar. Sekarang rokok manfaatnya apa? Tanya pada ahlinya. Yang jual, yang memproduk, yang menjual sendiri, yang membuat, itu menulis. Bahaya, rokok membunuh Anda. Coba mana di dunia ini ada satu produk yang ditulis sendiri oleh yang membuatnya, coba. Tapi laku. Oleh yang menjualnya. Kalau Rijal jadi tukang es, kemudian di toples esnya ditulis,
ini berbahaya, minum ini berakibat mencret. Nggak laku, Ustaz. Ya bukan, ini tukang es gendeng namanya. Tukang es gila ini, masa jualannya disebut sendiri jeleknya. Ini berbahaya, ini begini. Itu saya bilang itu tukang es gendeng itu. Gendeng itu edan, wong edan ya, dagang kok anunya dijelek-jelekan misalnya. Memang betul-betul jelek umpamanya. Lah yang beli lagi lebih gendeng lagi. Iya itu. Coba, udah tahu itu bahaya, masih juga dibeli. Lah yang gendeng beneran itu yang mau menghisap itu. Mohon maaf ya para ahli hisap. Ini cuma ini aja, guyon aja. Tapi kalau tersinggung ya silahkan aja, nggak apa-apa lah. Itu tolong diajak ngomong begitu mbak suaminya itu. Kemudian yang kedua tanya sama suaminya, lagi situasinya lagi baik ya, kondusif ya, jangan dipaksa-paksa, jangan marah-marah. Mas, sampean kok yo sampai sekarang masih belum bisa berhenti merokok. Saya mau nanya, ngerokok itu termasuk makan minum atau bukan? Dia mesti bingung jawabnya. Sebab saya juga pernah pakai metode ini, nanya pada tukang rokok. Saya tanya, Pak, rokok itu masuk makan minum bukan? Diem. Akhirnya saya jawab sendiri. Kalau termasuk makan dan minum, doanya apa? Doa merokok. Pernah nggak mau ngerokok itu berdoa? Bismillah, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Belum pernah ada kayaknya orang merokok baca doa. Memang nggak ada doa merokok. Satu. Yang kedua, orang kalau itu masuk makanan dan minuman, ada etika akhlak orang makan. Makan, dikunyah, ditelan, jangan dibuang. Sebutir nasi pun diambil, bahkan bisa dijilatin tangannya. Barokahnya di situ. Ini orang rokok coba diisap, dibuang. Isap. Coba sampean minum, ini minuman sehat, makan, minum, bismillah. Dibuangin. Ini bagaimana? Mestinya kalau merokok itu termasuk baik, diisap, jangan dibuang. Ditelan. Mohon maaf. Ditelan itu asapnya, ditutup hidung sama mulutnya. Jangan sampai ada yang keluar, mubazir. Kalaupun harus keluar dari kuping. Mohon maaf ini, aduh terpaksa saya ngomong begini, tentu ingin tukang rokok ya. Jadi tolonglah kasih tahu begitu, Mas, berhenti Mas. Jangan berhenti-berhenti ngomong nasihat, tapi dengan cara yang baik. Dan di samping itu doakan terus. Ada action juga boleh, kalau ada rokok umpetin. Saya kira nggak apa-apa itu ngumpetin rokok. Itu kerjaan saya begitu, kalau ada yang bandel-bandel gitu, rokoknya saya ambil, saya umpetin. Karena memang kasihan dia. Sebab orang merokok itu merusak dirinya, merusak orang lain. Padahal Al-Quran mengatakan, la tufsiduna fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dan tadi Bunda Dafa khawatir juga nah, apalagi anak-anaknya, ya. Masya Allah. Jadi perokok juga. Terus usahakan berjuang, berdoa, dan action terus, nasihati terus, jangan lupa. Ya, insya Allah. Di mana nih? Di Batam. Batam. Sayang kemarin saya ke Batam, coba ditemukan dengan saya. Nanti akan saya dongengin seperti ini barangkali. Wallahu a'lam. Afwan ini para ahli hisab, para ahli rokok. Mohon maaf. Maksudnya tidak ada lain kecuali tolong berhenti, jangan dilanjutkan. Itu bahaya. Menurut saya sih, saya mengharamkan diri untuk rokok karena ada ayat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Wallahu a'lam. Mungkin yang mendengarkan juga ingin berhenti, Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan juga, Ustaz ya. Iya, sebenarnya kalau ingin ya dilaksanakan, gampang kok. Kalau susah berhenti juga ada caranya nih, teori saya. Apa, Ustaz? 3 kali isap. 1, 2, 3 kali. Nah, yang keempat dibalik rokoknya. Dia merokok begitu, insya Allah dia kapok dia barangkali. Allah. Baik Ustaz, nampaknya kita sudah di nanti saya dibenci orang yang tukang rokok nih saya. Baik, insya Allah saja ini hanya nasihat aja. Iya, insya Allah. Iya, afwan. Baik, kita sudah ada di penghujung acara dan mungkin sebelum diakhiri, kesimpulan singkatnya Ustaz, silakan. Alhamdulillah, ayyuhal rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio maupun pemirsa TV. Hati orang beriman, hati yang lurus, hanya berpihak kepada Allah. Allah suka, dia suka. Allah tidak suka, dia pun tidak suka. Ini yang dimaksud al-wala wal bara. Dia menempatkan posisi dirinya sesuai dengan kehendak Allah.
Bahkan iman dirasakan indah. Kemaksiatan, kedurhakaan itu dirasakan, jangankan kita mau, benci, hati kita tidak, tetap menolak. Kalaupun di dekat-dekatan juga kalis seperti air dengan minyak. Dia tidak kena bersatu. Nah inilah yang dimaksud dengan apa yang saya sampaikan dengan al-wala wal bara. Adapun selingan tadi soal rokok, ya memang saya sengaja sih, maksudnya tidak ada lain, melainkan supaya berhenti. Dan saya doakan mudah-mudahan antum semua para perokok ini bisa berhenti karena takut pada Allah, bukan karena takut dengan penyakit, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tausiah siang untuk edisi hari ini. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Abul Hidayat Seroji, dan juga semoga jawaban-jawaban dari Ustadz Abul Hidayat tadi menjawab SMS dari ikhwan akhwat dan juga yang belum kita bacakan SMS, yang mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Akhirnya saya Rizal Ahab ditemani oleh para pejuang dakwah di siang hari ini. Ada Kang Holid, Kang Bang Andri, ada Haidar, Nurul, di atas siapa? Dan Zen. Undur diri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib